dan aku menyaksikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menantu Nabi memerangi kelompok ini, dan aku berserta Ali bin Abi Thalib. Jadi orang ini, kelompok dia dari zaman Nabi ketahuan, zaman Ali betul-betul memberontak dia. Dia tidak mau percaya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dia memeranginya. Nah, berarti kelompok ini disebut pemberontak. Fa'amara bidzalika ar-rajul, maka diperintahkanlah dengan rajul ini, laki-laki ini, faltamasa, dan kami cari, fa'atabihi, kami cari orang ini ciri-cirinya, dan kami ketemu. Hatta nazartu ilaihi, kata Abu Sa'id, sehingga aku melihat orang ini ala na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya sama dulu yang disifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifatnya sama. Nah, inilah kelompok, namanya kelompok Khawarij. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, atau termasuk salah satu tanda mukjizat beliau. Ya, hadis berikutnya tak tahulah yang berapa dah. Ya, pokoknya saya baca hadis ya lah. Ya. Ada yang mirip-mirip itu saya tinggalkan, yang sama kurang lebih saya tinggalkan, saya pilih yang lain. Nah, hadis berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri Allah ridha kepadanya, qala, dia telah berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman atahu Dzul Khuwaisirah. Ini nama orangnya, Dzul Khuwaisirah. Nah, ketika kami di samping Nabi Muhammad SAW atau bersama Nabi Muhammad SAW atau bersama Rasulullah, sedangkan beliau yaqsimu qisman, ya, yaqsimu qisman, sedang membagi-bagi. Nah, yang dibagi ini apa? Ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Jadi Nabi begitu dapat rampasan perang, dia bagi-bagi. Nah, masing-masing dapat bagian. Nah, kadang ada yang banyak, kadang juga ada yang sedikit. Nah, itu pandangan Nabi lah. Nabi tidaklah membagi kecuali petunjuk Allah. Dan keluarga Nabi, ya, keluarga Nabi itu orang yang tidak boleh menerima zakat, nah, mendapat bagian dari ghanimah ini. Ya, dalam hadis dikatakan 1/5 keluarga Nabi mendapatkan harta dari ghanimah, rampasan perang. Jadi kalau menang, musuh lari, ya, harta yang tertinggal itu namanya rampasan perang, itu dibagi-bagikan. Nah, jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, tatkala kami bersama Nabi, Nabi lagi bagi-bagi itulah, bagi-bagi ghanimah itu. Nah, atau Dzul Khuwaisirah, datanglah seseorang kepada Nabi namanya Dzul Khuwaisirah, ya, wa huwa rajulun min Bani Tamim, dan dia termasuk laki-laki dari suku Bani Tamim. Faqala, nah, dia berkata, nah, Dzul Khuwaisirah ini berkata, ya Rasulullah, i'dil, kata dia, hai Rasulullah, adillah. Nah, dia lihat Nabi bagi tak adil, kan? Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Protes dia langsung. Bayangkan Nabi disuruh adil. Nah, ini juga lihat nih. Dari zaman Nabi itu nampak
ada orang-orang yang memang suka menentang Nabi, membangkang dan sebagainya, tak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi bilang, ya Rasulullah, adillah. Qala, kata Nabi, wailak, kata Nabi, celakalah kau. Oh, ya, celaka kau, kata Nabi. Faman ya'dil idza lam a'dil, siapakah yang bisa berlaku adil kalau aku tak adil? Maksud Nabi, siapa lagi yang lebih adil? Jadi kan ini kau tak percaya dengan Nabi. Celaka kau, kata Nabi. Siapakah yang bisa berlaku adil jika aku tak adil? Qad khubtu wa khasirtu illam akun adil. Kata Nabi bilang, sungguh sia-sialah dan merugilah aku jika aku tidak berlaku adil. Nabi bilang gitu kan. Jadi Nabi berbuat adil itu tidak sembarangan, itu petunjuk Allah. Berarti aku sia-sia dan aku binasa, aku merugi kalau aku tak berlaku adil, kata Rasulullah. Faqala Umar, Umar pun berkata, kayaknya Nabi kan tegas tuh, agak marah Nabi itu. Nah, Umar berkata, i'dzan li adribu unuqahu, izinkan aku ya Rasulullah, aku penggal lehernya. Umar bilang gitu. Umar nak cabut ini, karena sahabat tak bisa menahan kalau ada orang membentak Nabi, ya, tak bisa tahan sahabat itu. Karena sahabat ngomong sopan, ya, kadang-kadang menunduk sedikit depan Nabi. Ini tiba-tiba orang ini luar biasa. Kata Umar, izinkan aku ya Allah untuk menggal leher dia. Faqala da'hu, kata Umar, kata Nabi bilang, jangan, biarkan dia. Nabi bilang, biarkan dia. Fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Kata Nabi, sesungguhnya ini orang ada pengikutnya. Nah, dia ada pengikut yang salah seorang dari kalian akan meremehkan salatnya dibandingkan salat mereka, akan meremehkan puasanya dibandingkan puasa mereka. Artinya dia ni kuat ibadah. Nah, artinya salat kau ni tak ada apa-apa dibandingkan dengan dia, banyaknya. Puasa kalian tak ada apa-apa dibandingkan puasa ini, banyaknya orang itu. Kata Nabi, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Nah, kata Nabi bilang, mereka ni baca Al-Quran semuanya, tetapi tidak melewati dari kerongkongan, tidak lewat dari, jadi bacanya cuma di kerongkongan, tak sampai ke sini, tak tembus ke berarti amalannya di luar saja, tak masuk dalam hati. Hati-hati. Maka saya katakan kita belajar bagaimana bersihkan hati. Ini orang ini dibilang Nabi puasanya banyak, salatnya banyak, baca Al-Quran, tapi bacaannya cuma sampai di kerongkongan, tak tembus dalam hati. Artinya Al-Quran tidak mempengaruhi jiwa dia, cuma amalannya. Ingat, banyak orang baca itu hafal Quran, tapi dia tidak mengamalkan, dia tak faham masuk Al-Quran. Yang merubuna minad-din, mereka akan keluar dari agama mereka, kata Nabi. Kama yabruqu sahmu minal ramiyah, sebagaimana busur anak panah, sebagaimana anak panah lepas dari busurnya. Cepatlah tu, kata Nabi. Mereka akan keluar dari agama mereka sebagaimana anak panah terlepas dari busurnya. Ayatuhum rajulun aswadu, tanda-tanda mereka ni orangnya hitam-hitam, kata Nabi. Jangan tersinggung ya, hitam ya, tak masuk. Ini yang dulu sebenarnya. Orangnya hitam-hitam, kata Nabi. Ya, ihda adudaini, dan dia punya sikunya itu ada barang yang menonjol, mithlu sadil mar'ah, maaf, sebagaimana menonjolnya puting susu perempuan.
di siku dia. Kayak apa nama tu? Kutil. Ya, seperti kutil lagi tu, besar kutilnya. Di sini kata Nabi. Au mithlul bid'ah, ya, au mithlul bid'ati tudardir, ya, tudardir. Dan juga seperti sebutir telur. Ya, dari kutil yang besar sampai sebutir telur. Wa yakhrujuna ala khairi firqatin minan nas, dan mereka akan memberontak melawan kaum kelompok yang baik. Kelompok yang baik dia tak mau ikut, bahkan dia menentang melawannya. Jangankan kelompok, Nabi ya, gimana? Nabi ya tadi maaf dilawannya. Ya, Nabi dah sebutkan dia. Qala Abu Sa'id, kata Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, Ashhadu anni sami'tu hadzal hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi sesungguhnya aku telah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ashhadu, dan aku bersaksi pula, kata Abu Sa'id, anna Ali bin Abi Thalib qatalahum wa ana ma'hu, dan aku menyaksikan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menantu Nabi memerangi kelompok ini, dan aku berserta Ali bin Abi Thalib. Jadi orang ini, kelompok dia dari zaman Nabi ketahuan, zaman Ali betul-betul memberontak dia. Dia tidak mau percaya kekhalifaan Ali bin Abi Thalib, dia memeranginya. Nah, berarti kelompok ini disebut pemberontak. Fa'amara bidzalika ar-rajul, maka diperintahkanlah dengan rajul ini, laki-laki ini, faltamasa, dan kami cari, fa'atabihi, kami cari orang ini ciri-cirinya, dan kami ketemu. Hatta nazartu ilaihi, kata Abu Sa'id, sehingga aku melihat orang ini ala na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya sama dulu yang disifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sifat-sifatnya sama. Nah, inilah kelompok, namanya kelompok Khawarij. Pernah dengar tadi? Khawarij ini ekstrem. Dan Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh kelompok ini, namanya Ibnu Muljam. Waktu Ali turun dari rumah mau pergi salat subuh, ditikam dalam perjalanannya menuju masjid. Nah, yang membunuh namanya Ibnu Muljam. Riwayat Ibnu Muljam ini hafal Quran 30 juz. Sini siapa yang hafal ni? Kalah kita bang. Masih ngomong ni kalah. Kita dah hafal Quran, dia hafal Quran, tapi bisa bunuh orang mukmin, apalagi menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita takutkan ni. Pakaian Islam, janggut panjang, pakai jubah, ya, maaf nih, ini yang kita takutkan. Kira-kira ada tak sekarang ni? Wallahu a'lam. Nanti ada lagi ni hadis yang kedua ni, dia ada dua hadis yang mirip-mirip ni. Nah, kita takutkan dia hafal Quran tapi cuma sampai dia tengok tak masuk di hati dan dia tak mengamalkan isi. Kalau sampai ke hati dia, pasti dia berubah, dia jadi penyayang, bukan pemberontak. Padahal Ali itu harus kita ikuti kerana dia menantu dan juga murid Nabi Muhammad SAW. Ini malah dibunuh sama dia. Nah, ini kita takutkan. Ya, wa iyadzubillah, dari kelompok-kelompok ekstrem. Dan ini juga termasuk mukjizat Nabi. Apa sebab? Nabi ngomong di masa Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri di masa Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, baru dilihatkan kebenaran ucapan Rasulullah SAW. Jadi berapa lama itu ketahuannya? Meninggal Nabi 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah. Meninggal Abu Bakar 10 tahun setengah Umar jadi khalifah. Berapa tu? 12 tahun. Utsman bin Affan 11 tahun jadi khalifah.
Berapa? 23 tahun. Ali bin Abi Talib. Wallahu alam. Saya tak tahu berapa lama. Berarti rentang waktu antara 20 sampai 30 tahun baru terbukti kebenaran ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini namanya termasuk mukjizat Nabi, bisa memandang hal yang akan datang. Ya. Jadi ini kelompok-kelompok orang ini kelompok ekstrim. Sekarang ada kelompok ekstrim. Ya. Ada satu kelompok memandang kita ni sesat. Tapi ada kelompok yang lebih ekstrim lagi. Ini lebih dahsyat lagi. Kita ni dianggap kafir. Kalau sudah berbeza dengan pandangan dia, halal darah kita ni. Inilah Khawarij. Khawarij. Karena Ali bin Abi Talib berbeza dengan pendapat mereka, Ali bin Abi Talib dibunuh sama dia. Nah, kita takut juga sekarang ini aliran ekstrem ni udah beda, habislah kita ni. Kok masih sesat tak masalah, kok halal dah gimana? Itu kita takut. Ya. Wa fi riwayatin, hadis yang lain mirip-mirip ni ya, biar lebih paham lagi. Nah, kemudian kita jauhkan daripada kelompok ini. Ya. Riwayat yang lain. Nah, hadis yang lain mirip-mirip ni. Aqbala rajulun ghairul ainain. Nah, dia bilang apa? Ada seorang laki-laki, kata Abu Sa'id, dia punya matanya cekung ke dalam. Ya, matanya cekung ke dalam. Yalah, orang Arab banyak gitu lah tu. Matanya ke dalam, tajam lagi. Kok Cina? Maka tajam keluar. Orang kan dekat cekung ke dalam. Ya. Na'tiul jabhati, dan dia punya keningnya lebar. Ni Nabi beritahu ni ciri-cirinya ni. Mata cekung ke dalam, keningnya agak lapang, lebar lah. Kasul lihyati, dia punya janggut tebal. Janggutnya tebal, kata Nabi. Musriful wajnataini, kemudian pipinya berisi. Tanda-tanda orang ini. Mahluqur ra'si, kepalanya gondol. Ya, kepalanya botak. Jelas ni. Mata cekung ke dalam, dahinya lebar, apa lagi? Pipinya berisi, kepalanya gondol, botak. Kalau saya salat di Makkah banyak je itu. Ya kan? Pergi tak pakai peci tu. Tapi bukan dia lah kali, wallahu alam ya. Nah, kita lihat di sini. Cuman itu ciri-ciri fisiknya. Nah, faqala, dia ngomong dengan Nabi ini. Nah, ya Muhammad, hai Muhammad, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Ini pun masalah ghanimah tadi. Dia lihat tak adil, takutlah kau kepada Allah, kata dia. Nabi dia ajar. Dia masa tak ada, Nabi dia ajar. Takutlah kau kepada Allah, kata dia. Nah, faqala, Nabi bilang, wa may yutillah idza asaituhu, siapa lagi yang taat kepada Allah jika aku menyalahi Allah? Kalau seandainya aku menyalahi Allah, ada enggak yang lebih taat daripada aku? Sampai Nabi bilang gitu. Nah, faya'manani Allah al-ardi, kata Nabi bilang, kalaulah Allah mempercayai aku mengurus orang di bumi ini, wala ta'manuni, kenapa sampai kau tak percaya dengan aku? Nabi bilang. Jadi Nabi ini kan diutus Allah, diberi wewenang untuk mengurus manusia di muka bumi ini, menyelamatkan dia. Kok sampai Allah percaya sama aku, beri amanah macam ini, takkan pula kau tak percaya dengan aku? Begitu kata Nabi bilang. Ini bahasa Nabi ini udah terpinal dari dah. Ya. Nah, kemudian fasala rajulun qatlahu, maka sahabat yang bersama Nabi ingin membunuh dia, cabut pedang. Famana'u hatta wallah, jangan, kata Nabi, tak usah kau bunuh dia sampai orang tadi pergi.
Ini Umar lah tu, cuma hadisnya berbeda. Nah orangnya sama, karena kejadiannya sama, orangnya pun sama tadi sebut. Ya. Qala inna min dha'dha'i hadzal qaum, sesungguhnya kata Nabi, orang ini di belakangnya ada pengikut yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, dan bacanya tidak lewat dari, sama hadis, bacanya tidak ada kongkongan. Yang berukuna minal Islam, mereka akan keluar daripada Islam walaupun fisiknya Islam tapi perbuatannya bukan Islam. Muruqus sahmi min ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Fayaqtuluna ahlal Islam, dan mereka memerangi Islam, benci dengan Islam. Nabi bilang sendiri, dia benci sesama Islam. Wa yad'una ahlal awthan, tapi dia biasa-biasa saja, bahkan menolong kepada penyembah berhala. Kok sama orang kafir tak jahat, tapi sama Islam jadi sama-sama Islam dia tak suka. Termasuk kita ni lah tak suka dia. Ya. Nah, lain adraktum, jika aku menemukan orang ini, kata Nabi, la'aqtulannahum qatla 'ad, aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad, umat Nabi Hud alaihissalam. Nabi dia bilang, aku ketemu, aku perangi dia, kata Nabi, sebagaimana memerangi kaum 'Ad. Nah, dan inilah yang dikatakan tadi Khawarij. Sekarang ada dikatakan Neo Khawarij, ada ya, Neo Khawarij. Nah, saya melihat ISIS itu masuk, Pak. Ya, kalau dah kita beda sama dia, halal dah kita. Ya, jadi tadi, jadi ini isyarat ini sudah termasuk dikatakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Jadi Islam ini dia sebenarnya amal tu harus tembus dalam hati. Baca Quran masuk ke hati, zikir masuk ke hati, nanti ibadahnya jadi baik. Kalau ibadah tembus ke hati, tak mungkin kita membenci umat Islam. Apa-apa sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti kita sayang. Makanya ibadah ni, tolong orang-orang syariat kalau tak faham bisa ekstrem juga. Makanya belajarlah ilmu hakikat. Kita bertasawuf, kenapa? Supaya ada buahnya. Jadi ibadah tu cari buah. Kalau saya ni sekarang, saya ngajak jamaah, ayo kita ibadah cari buah, jangan melepaskan kewajiban. Yang tak dapat buah tadi itulah masih banyak penyakitnya, apalagi masuk golongan yang ekstrem tadi itu. Kuda berbeda, orang lain salah, dia yang benar. Ada tak yang kelompok ini? Yang sekarang ini lagi kita takutkan. Kuda berbeda, sama-sama Islam, dia benar, orang lain salah. Yang paling ekstrem tadi, orang lain bukan salah, kafir, halal darah dia. Sebagaimana Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam. Kenapa? Tak cocok dengan Ali bin Abi Thalib. Walaupun Ali itu menantu Nabi Muhammad, walaupun ini orang sangat kenal Islam, bahkan digelar karramallahu wajhah, wajahnya dimuliakan Allah. Ali bin Abi Thalib tak pernah menyembah berhala, dari kecil tak pernah menyembah berhala. Masuk Islam sebelum akil baligh, dibunuh sama dia. Kalau dia bunuh saya, siapalah saya ini dibandingkan Ali? Ini Ali bin Abi Thalib, bukan sembarang orang. Hati-hati ekstremnya kelompok ini. Kalau beda pendapat, dia yang benar, orang lain salah. Ya, saya melihat bahwasanya isyarat dari Nabi ini tidak akan habis. Kelompok ini pasti ada. Makanya Islam ini yang merosak ini sama-sama Islam. Orang kafir tak berani ganggu kita, tapi sama-sama Islam ini yang bertikai ini. Ya, sama Islam. Dan dia sama penyembah berhala, dia tak ganggu, tapi sama Islam yang dia ganggu. Ya, mohon maaf ya, saya melihat bahwasanya yang menyembah berhala itu selain Islam itu penyembah berhala. Ya, sampai di rumahnya pun ada patung
Ada tak? Ada lah. Walaupun mengatasnamakan agama yang dulu, tapi sudah mengalami perubahan, dia musyrik. Dibuatlah patung, disembah. Termasuk dia penyembah berhala. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithun thalatha. Sungguh telah ingkar, kafir sudah orang menjadikan Allah yang ketiga dari tiga Tuhan. Kan dibuatlah patung lalu disembah. Kita kan anak-anak kita ni nonton film India. Orang India tu ngadap patung nangis. Yang nonton pun nangis ya. Oh, kacau lah. Padahal di film tu dia menghadap patung, nangis, yang nonton menangis. Oh, kacau lah. Jadi saya melihat penyembah berhala masih sampai sekarang tidak ada yang bertauhid kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kan ni umat Islam. Tapi tadi ada kelompok sama-sama Islam dia tak suka. Sama penyembah berhala biasa-biasa jadi. Ya, jadi kita tak mau golongan ini menyelimpit kepada keluarga kita, ahli kita. Kenapa? Bahaya. Kalau ekstrem ini tak ada kerukunan dalam hubungan kita, pasti terjadi pertikaian. Ya, jadi Islam itu mengajarkan kasih sayang. Itu Islam. Kalau sudah benar iman kita, apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seseorang. Jangan mengaku iman yang sempurna sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri dia sendiri. Itu iman. Maka cari amalan tembus ke iman. Jangan dikerongkongan ya. Sekarang berlomba-lomba kan, hafiz Quran, hafal Quran. Mudah-mudahan paham Al-Quran, itu yang kita mau. Nah, hafal Quran tapi tak tembus, cuma dikerongkongan, takut juga kita. Ya kan, macam Ibnu Muljam tadi. Nah, jadi jangan hanya hafal Quran, kau dapat pelajari dan mengamalkannya. Mudah-mudahan, insya-Allah. Ya, yang hafal Quran keluarga kita, mudah-mudahan diberi Allah pemahaman dan mengamalkannya. Insya-Allah tembus ke hati jadi orang yang baik, insanul kamil. Ya, saya kira cukup waktu masih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.